Tuhan, ketika kami sadar bahwa Tuhan adalah pusat dari hidup kami, kami berarti juga sadar bahwa Tuhan adalah sumber atas hidup kami. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang sanggup memberikan kami kepuasan, karena kami tahu bahwa kami berasal dari Tuhan dan hidup kami untuk Tuhan. Dan pada akhirnya kami kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, selama kami hidup, selama kami diutus, selama kami ditugaskan di dalam muka bumi ini Tuhan, selama kami masih bernafas, ajari prinsip kebenaran firman-Mu, supaya prinsip kerajaan sorga itu tertanam di dalam lubuk hati kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau tahu isi hati Tuhan setiap hari, supaya kami menerima yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Teduhkan hati kami, Roh Kudus yang bicara, Roh Kudus terus ajarin kami, bahkan memberikan pengertian pewahyuan kepada setiap kami. Sehingga hidup kami terus merdeka tiap hari Tuhan. Karena kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman kebenaran, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang agung. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Udah makan? Belum? Jangan ngantuk ya. Saya kalau, ini sharing aja ya. Saya kalau ada jadwal padat hari Minggu, biasanya yang buat orang ngantuk tuh kalau makan karbohidrat kebanyakan, betul ya? Nasi putih kebanyakan. Supaya nggak ngantuk itu makan protein tinggi. Nasinya dikit aja, makan ikan yang banyak gitu misalnya. Nah itu biasanya kalau ditanya gitu ya, Pak mau makan apa Pak? Gitu. Kalau hari Minggu gitu ya. Saya selalu bilangnya misalnya nih di mallnya ada salmon atau apa. Salmon ya, yang 2 biji gitu misalnya yang grill gitu, oke gitu. Terus jangan pakai nasi. Wah itu pasti seger, cobain deh. Kalau lagi banyak aktivitas, makan protein siang-siang, pasti dapat energinya ekstra. Itu saya dikasih tahu sama dokter nutrisi dan waktu saya lakukan memang betul. Jadi kalau banyakkan nasi putih bahaya, memang ngantuk langsungnya. Oke, hari ini kita mau bahas firman Tuhan yang sangat indah, karena firman Tuhan selalu indah. Kita nih gak sempurna, kita tidak akan pernah bisa jadi sempurna. Tetapi kita menyembah Tuhan yang sempurna, dan hari ini kita disempurnakan. Kita mau belajar, kita disempurnakan tuh seperti apa gitu ya. Karena ironisnya gini, kita ini udah tahu kita gak sempurna, tetapi tanpa kita sadar kita berusaha jadi sempurna. Terus kita stres sendiri akhirnya. Dan kita datang ke hadapan Tuhan, kita akhirnya tahu bahwa kita selalu falling short, kita gak bisa jadi sempurna gitu ya. Terus kemudian kita mulai merasa tertuduh dan lain sebagainya. Nah, coba lihat Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Sempurna itu artinya adalah tidak bercelah, utuh, lengkap, itu arti sempurna. Dan itu tidak akan pernah bisa dicapai sama manusia, karena manusia tidak akan pernah bisa sempurna. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, ya, karena dosa. Kemudian ada sebuah kisah di mana Yesus itu ngajarin murid-muridnya tentang sebuah prinsip korelasi yang sangat luar biasa. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Dikatakan begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Sama seperti kita sering mengatakan bahwa kenapa ya saya sakit, kenapa ya ada hal buruk terjadi, apakah gara-gara gue gak doa tadi, apakah gara-gara hidup gue masih ada kutuk keturunan ya, dan lain sebagainya. Itu biasanya menjadi pertanyaan banyak orang Kristen. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi waktu saya jatuh sakit di tahun 2019, saya kena kanker darah. Salah satu doa istri saya yang dia naikkan ke Tuhan karena frustasi ya. Habis itu dia juga tahu lah dia doa itu, dia gak boleh doa seperti itu. Cuman kan manusiawi lah ya. Dia berdoa, Tuhan kenapa Billy yang sudah puluhan tahun melayani Engkau, kok bisa sakit kayak gini. Jadi seolah-olah kayaknya dalam tanda kutip nyalahin Tuhan gitu. Tapi dia sadar, kita akhirnya kita saling mengingatkan, kita bilang kita berdoa ngucap syukur tiap hari. Karena kita tahu bahwa penyakit bukan dari Tuhan. Hal-hal buruk yang terjadi bukan dari Tuhan. Bukan juga karena begini,
Lu gak doa sih tadi gitu. Jahat banget Tuhan ya sampai kasih kita kecelakaan. Gak gitu, Tuhan gak gitu gitu loh. Tuhan kita harus tahu Tuhan selalu tidak pernah berseberangan sama manusia. Nah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu pertama karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. It's a fallen world. Ya, itu sebabnya rumah yang didirikan di atas batu sama rumah yang didirikan di atas pasir, dua-duanya kena badai. Dua-duanya kena hujan, kena banjir, kena angin. Berarti apa? Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari depan, belakang, kanan, kiri. Dua-duanya kena. Yang hebatnya adalah yang didirikan di atas kebenaran firman tidak akan goyah. Yang didirikan di atas pasir bukan sekedar hancur tapi berat kerusakannya. Gitu loh. Jadi yang kita harus pahami adalah kita sadar di dalam dunia ini banyak hal-hal buruk yang terjadi. Nah, yang kita patut pahami adalah jangan kasih kondisi sama Tuhan. Kemudian jangan salah-salahin Tuhan, jangan bertransaksi sama Tuhan, bilang sama diri kita sendiri, apapun yang sedang terjadi dalam hidup saya pasti akan membawa kebaikan bagi saya, gitu loh. Karena Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Contoh, rancangan itu adalah sesuatu tujuan hidup manusia. Untuk sampai kepada rancangan itu, Tuhan mempunyai rencana. Rencana itu salah satu bagian dari rencana adalah proses. Contoh, Yusuf misalnya. Yusuf ini dapat mimpi. Dia menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Terus itu tujuannya dia. Kalau tiba-tiba Yusuf dikasih tahu begini dari awal. Sup, lu nanti akan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Cuman ya, lu ntar akan dibuang ke sumur. Kakak-kakak lu akan benci banget sama lu. Lu akan nanti cerita lu tuh akan dibuat di twisted jadi hoax kepada orang tua lu. Bapak lu yang lu sayang banget akan dapat sebuah berita bohong bahwa lo mati diterkam sama binatang buas. Dan itu bukan sedihnya cuman sebentar. Bertahun-tahun dia akan tahu bahwa lo tuh diterkam sama binatang buas. Udah gitu lo akan dijual ke Mesir. Sampai di Mesir oke lah lo naik dikit deh di rumahnya Potifar, lo jadi pemimpin di situ. Tiba-tiba lo dikejar-kejar sama bininya. Terus lo difitnah lagi. Udah lo bener, udah lo mau melakukan yang bener, lo difitnah, dimasukin ke penjara. Di penjara tiba-tiba lo tahu tiba-tiba karunia lo bisa menafsirkan mimpi. Lo ketemu sama juru minum sama juru roti. Terus lo dapat secerca harapan nih, waduh ini lewat mereka gue bisa dibebasin juga nih. Terus lo kasih pesan sama mereka, lo kalau bebas inget gue ya, lo dilupain lagi 2 tahun. Setelah itu baru ntar lo jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Mau gak kira-kira? Enggak, ribet amat hidup gue ya. Enggak, gue gak mau gitu. Makanya Tuhan gak kasih tahu. Proses-proses itunya Tuhan gak kasih tahu. Makanya firman Tuhan adalah pelita. Bukan lampu sorot kita bisa lihat semuanya besok. Enggak gitu. Jadi ketika tiba-tiba ada hal-hal buruk yang terjadi dan gak enak terjadi dalam hidup kita, berarti ada pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan dalam hidup kita. Berarti ketika ada hal-hal yang sulit, tugas kita hanya satu, ngucap syukur aja. Karena di belakang semua itu tanpa kita bisa lihat Tuhan sedang kerja. Tuhan sedang merakyatkan segala sesuatu dan yang paling penting dia sedang mengubahkan kita. Dan dia sedang mengokohkan yang namanya karakter kita supaya tahan uji. Makanya Paulus bilang begini, ketika ada kesengsaraan hidup, itu kesempatan kamu belajar tekun. Bertahan di dalam kesesakan artinya. Supaya lahir buah yang luar biasa. Apa? Buah yang luar biasa adalah tahan uji. Bahasa Inggrisnya karakter yang tahan uji. Dan lahir pengharapan yang luar biasa. Itu tertulis di dalam Roma 5 ayat 1-5. Luar biasa. Jadi ketika apapun yang sedang terjadi, satu-satunya yang kita bisa kontrol hanya tekun. That's it. Tekun mengatakan firman, tekun berbuat kebenaran, tekun yang namanya bilang sama Tuhan, saya gak mau melenceng ke kanan dan ke kiri, dan seterusnya. Saya mau tekun, saya mau bertahan di dalam kesesakan dengan kekuatan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ini semuanya, pernyataan-pernyataan ini memberitahu kepada kita, hidup tidak akan pernah bisa sempurna. Nah kemudian, kalau kita melihat Tuhan, yang patut kita mengerti adalah dia menjelma jadi manusia. Untuk supaya dia bisa menyempurnakan manusia, dia menjadi manusia yang sempurna. Nah kemudian kita harus patut mengerti bahwa saya menyembah Tuhan yang sempurna ini, Tuhan yang menjelma jadi manusia dan mengerti pergumulan hidup manusia ini, melakukan sebuah tugas kerajaan sorga dan diselesaikan sampai selesai semuanya dengan sempurna dilakukan sama dia. Ya. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-1. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1.
Di dalam hukum Taurat, hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Cuman bayangan aja. Ya. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, ya, setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi dulu binatang dibawa kepada imam besar. Yang kaya membeli lembu sapi, yang kelas menengah membeli kambing domba, yang paling bawah beli burung tekukur. Mereka bawa kepada imam besar, korban-korban ini diserahkan sekali setahun, ada hari pendamaian, dan itu tidak akan pernah bisa menghapus dosa manusia sekali dan untuk selamanya, enggak. Dilakukan berulang-ulang. Kalau kita masih hidup di zaman itu, mungkin kita nggak mau beli lembu sapi, kambing domba karena mahal-mahal, kita akan beli burung tekukur karena paling murah. Karena tiap hari pasti kita berdosa. Sengaja atau tidak sengaja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pasar burung rame, dibanjiri sama orang Kristen tiap hari. Dan karena kita malas bolak-balik kan, udah tahu tiap hari ada dosanya, bilang, Mas beli dong, aduh uang terbatas, beli dong untuk stok setengah bulan, beli 15 ya burung tekukurnya. Pas kita pulang tetangga pada nanya, lu lagi koleksi burung ya, lagi suka burung? Enggak, lu ngapain beli burung banyak-banyak, kita juga malas jelasinnya kan, udahlah ribet ah. Nanti lama-lama mereka tahu sendiri kan ada kepulan-kepulan asap dari rumahnya orang Kristen. Korban-korban tiap hari, udah gak ada lagi. Bahkan hari ini Tuhan mengatakan begini, pengorbanan tanpa ketaatan gak ada artinya. Kita mau mengorbankan waktu lah, keuangan dan lain, gak ada artinya tanpa ketaatan. Karena semua kebenaran-kebenaran itu dimasukin ke dalam sini sama Tuhan. Dulu yang sakral gedungnya, sekarang yang sakral adalah manusianya. Tubuhmu, hidup kita adalah bait Allah. Dulu yang sakral sabatnya, tata ibadahnya. Sekarang bukan, dimentahin nama Yesus. Dia ya, sosok pribadi yang paling populer di dunia. Pribadi Yesus adalah pribadi yang ada di balik sebuah agama namanya agama Kristen. Saya mau beritahu, kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan, dia melanggar semua aturan-aturan agama karena dia gak pernah bawa agama. Dia gak cuci tangan sebelum makan, itu melanggar agama Yahudi. Dia berbuat mujizat di hari Sabat. Dia makan sama orang dosa di rumahnya Matius, orang berdosa, dicibir sama murid-muridnya, orang Farisi pada datang, ngapain tuh orang di situ? Dia melanggar semua aturan-aturan agama karena bagi dia datang bawa relationship sama kita. Itu sebabnya di Matius dikatakan begini, karena kamu menanggung beban yang berat sini, aku pasang kuk dan kuk yang kupasang itu ringan. Supaya aku memberikan kelegaan padamu. Konteks ayat itu adalah ayat yang membahas dan memberitahu kepada manusia, Tuhan memberikan kelegaan daripada aturan-aturan agama. Karena dia mau menyempurnakan hidupnya manusia dengan caranya dia, bukan dengan cara agama. Karena ternyata sudah terbukti semua aturan-aturan agama tidak akan pernah bisa memperbaiki yang namanya moral daripada manusia. Gak pernah. Karena manusia memaksa dirinya untuk hidup kudus. Dan gak akan pernah bisa. Dan akhirnya kalau tidak hidup sesuai dengan standar tertentu dihakimi sama orang-orang agamawi. Saya 26 tahun berdiri di atas mimbar. Udah kenyang lah dapat penghakiman sana sini. Dengan semua kalau saya baca, kalau sekarang udah makin bisa dibaca lah. Ya ampun, saya paling malas debat kusir, saya gak pernah debat kusir. Bagi saya buang waktu. Jadi saya cuman sedih aja ngeliatin orang-orang yang masih terjebak di dalam ranah-ranah politik, agama dan lain sebagainya. Ya. Perhatikan Keluaran 12 ayat yang kelima. Keluaran 12 ayat yang kelima. Ikuti narasi-narasi ini supaya kita mengerti kehidupan kita sekarang dilihat sama Tuhan itu sebagai apa gitu ya. Keluaran 12 ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun kamu boleh ambil domba atau kambing. Dulu yang dikorbankan anak domba. Oke. Masuk ke dalam perjanjian baru yang dikorbankan adalah anak domba Allah, yaitu Yesus. Dulu anak domba ketika dibawa ke imam besar itu harus without blemish, harus sempurna, tanpa celah. Jadi imam besarnya akan keliling lihat-liatin. Ya ada boroknya, jangan ini dong, balik, yang bawa yang mulus dong gitu. Ntar datang lagi, ya elah ini matanya kenapa begini, jelek nih gak boleh gitu. Harus yang tanpa celah pokoknya anak dombanya. Apa yang terjadi dengan Yesus? Ada 7 sebenarnya, saya gak punya waktu untuk bahas itu. Saya cuma kasih 1 aja karena konteksnya begini. Coba lihat ya, Yohanes 18 ayat 38.
Dikatakan begini. Yohanes 18 ayat 38. Kata Pilatus kepadanya, kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini sebelum Yesus mau dikorbankan loh. Anak domba Allah sebelum dikorbankan. Dilihat. Dulu yang lihat imam besar. Sekarang dilihat dari mata dunia. Wow, sempurna, gak ada salahnya. Yohanes 19 ayat 4 mengatakan hal yang sama. Yohanes 19 ayat 4, Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. 2 kali. Dia lihat gak ada kesalahan. Dan sampai 3 kali, karena 3 adalah angka kebangkitan, angka kemenangan. Dia beritahu ini, ayat yang ke-6, Yohanes 19. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus, berteriaklah mereka, salibkan dia, korbankan dia, korbankan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. The lamb that is without blemish, anak domba yang tidak bercela, Yesus. 3 kali diucapin. Karena 3 adalah angka kebangkitan, angka kemenangan. Waktu dia mati di kayu salib bagi saudara dan saya, kita harus paham bahwa kematian itu sudah ada sejak awalnya. Dan kematian waktu sudah ada sejak awal, kematian itu tidak bisa membunuh manusia karena kematian statusnya mati. Ini kalau belum ngopi agak kelewat nih sebenarnya, saya ulang ya. Kematian sudah ada, tetapi kematian gak bisa bunuh manusia. Paham ya? Ada kematian, tetapi kematian gak bisa bunuh manusia. Jadi kematian itu ada. Makanya Tuhan bilang gini, kamu jangan makan buah itu ya. Karena kalau kamu makan buah itu berarti you commit sin. Kamu akan melakukan dosa. Dosa itu adalah power, kekuatan yang akan mengaktifkan kematian sehingga kematian bisa bunuh kamu. Itu artinya. Jadi kamu jangan berdosa, kamu jangan membangkang dari saya. Yang terjadi adalah manusia melakukan dosa, manusia mengaktifkan kematian. Manusia memberikan kuasa kepada kematian, yaitu dosa, sehingga kematian sekarang berkuasa atas manusia, dan manusia mengalami kematian. Fase yang pertama adalah manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Ya, itu fase kematian yang pertama. Fase kematian yang kedua adalah roh terpisah dari tubuh. Manusia masih hidup ratusan tahun. Fase kematiannya 2 kali. Waktu Yesus mati di kayu salib, fase kematian dia 2 kali juga. Dia terpisah dari hadirat Bapa. Karena dia menebus supaya semua kematian-kematian yang dialami sama manusia tidak akan terulang lagi. Dia menebus itu semuanya. Yang pertama adalah dia dipisahkan dari hadirat Bapa. Makanya dia berteriak, why have you forsaken me? Kenapa kau tinggalkan aku? Dia dipisahkan dari hadirat Bapa. Yang kedua baru roh dipisahkan dari tubuh. Supaya ketika dia bangkit hari ini, kita mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Berarti seumur hidup kita, bagi orang percaya, kita tidak dapat dipisahkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Itu sebabnya saya paling sedih kalau orang Kristen ngomong begini, gak bisa rasa hadirat Tuhan Pak. Pengen saya jitak tuh gak rasanya. Ya salah lu sendiri lah. Emang hadirat Tuhan lu rasa-rasain pakai emosi. Kayak datang ibadah, lagunya gak enak, bisa rasain dari Tuhan. Cialah. Hadirat Tuhan dirasakan pakai iman, bukan pakai emosi, bukan pakai lagu enak. Mentang-mentang khotbahnya gak begitu fasih ngomongnya, gak rasa hadirat Tuhan Pak. Ya salah lu sendirilah. Karena Tuhan gak pernah tinggalin kita sedetik pun. Gak bisa siapapun dan apapun yang bisa memisahkan kasihnya kepada kita. Jadi kalau kita gak rasa hadirat Tuhan, ya salah kita sendiri. Tuhan gak pernah ninggalin kita kok. Makanya ya, nanti satu hari kita bahas. There is a power in thanksgiving. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Orang yang ngucap syukur adalah orang yang setiap kali dia ngucap syukur, dia sadar bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang selalu lihat masalah dan gak sadar Tuhan tuh hadir dalam hidupnya. Selalu gitu akhirnya. Jadi waktu dia sudah menembus yang namanya manusia terpisah dari hadirat Tuhan, kemudian dia menembus kematian, hari ini
Orang Kristen gak bisa mati. Orang Kristen hanya meninggalkan dunia. Karena roh dan jiwanya hidup selama-lamanya sama Tuhan. Gara-gara itu ya, murid-muridnya yang tadinya pada lari semuanya. Satunya menjual, satunya menyangkal Yesus. Setelah dapat kuasa kebangkitan pencurahan Roh Kudus, kematian ditantang sama mereka. Karena mereka paham di detik mereka tutup mata di bumi, mereka bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Ditantang kematian, Bartolomeus dikulitin, disiram air garam matinya. Thomas pergi ke India ditusuk sama penyembah-penyembah berhala. Gara-gara Thomas nih, ada saya di sini. Opa oma saya datang dari India soalnya. Kuburnya Thomas masih di India, masih ada. Matius bertanggung jawab sama siapa? Benua Afrika. Sekarang hampir 65% benua Afrika percaya Yesus. Dipukulin kepalanya sama balok waktu lagi khotbah. Mati martir semuanya. Petrus yang tadinya pengecut, dia bilang sama pemerintahan Nero, salibkan saya terbalik. Jangan salibkan saya seperti Yesus, gak layak saya katanya. Itu kan pembuluh darahnya pecah semua di kepala. Masih berteriak, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mereka menantang kematian, karena mereka tahu kematian gak bisa membunuh mereka. Cuman Yohanes yang tidak mati martir. Dia lari dari sebuah penggorengan dan dia lari pergi ke Pulau Patmos. Dia tulis buku Wahyu di sana. Nah sekarang perhatikan ini baik-baik. Waktu Yesus berhadapan sama kematian. Kan Yesus sempurna, gak ada dosanya. Bagaimana dia bisa berhadapan sama kematian terus dia bilang begini, oke sekarang kamu bisa bunuh saya. Kan Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus gak bisa dibunuh sama siapapun. Dan apapun, gak bisa. Yesus menyerahkan nyawanya. Tidak ada siapapun dan apapun yang bisa bunuh dia. Jadi gak tepat kalau dibilang, oh tentara Romawi bunuh Yesus, oh bangsa Yahudi, enggak, bukan. Yesus dikatakan dengan jelas menyerahkan nyawanya. Nah, waktu dia berhadapan sama kematian, dia itu adalah Tuhan yang abide under his word. Jadi, your name is above, your word is above your name. Firmanmu melebihi namamu. Jadi apa yang difirmankan, dia harus tunduk kepada firmannya. Jadi semua yang terjadi sama manusia itu juga dialami sama dia. Waktu dia berhadapan sama kematian, dia gak bisa serta-merta begini, oke sekarang kamu bunuh saya. Gak bisa, karena dia gak ada dosanya. Kematian gak punya kuasa atas dia. Jadi apa yang dia lakukan, dia ambil dosa kita. Kita belum ada lagi saat itu. Dia ambil semua dosa manusia ditimpakan di atas dirinya. Dan dia berhadapan sama kematian, dia kasih kunci sama kematian. Sekarang kamu bisa tervalidasi, kamu bisa bunuh saya. Itu Yesus. Jadi waktu dia menyerahkan nyawa tuh artinya adalah dia menimpakan dosa ke atas dirinya yang tidak ada dosanya. Itu sebabnya dia menjadi sempurna untuk kita hari ini. Nah ayat yang seringkali disalahartikan dan membuat orang Kristen stres itu adalah Matius 5 ayat 48, coba lihat. Matius 5 ayat 48 dikatakan begini. Ini ayat yang seringkali bawa masalah karena nggak diperhatikan dan tidak dilihat konteksnya dengan benar. Karena itu haruslah kamu apa? Sempurna. Kita bingung baca, gue harus sempurna loh. Sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna, makin stres kita. Gimana saya bisa hidup sempurna? Kita akhirnya nggak ngerti konteksnya. Di ayat ini di dalam konteks bahasa Inggris, artinya you shall be perfect. Kamu akan disempurnakan, sama seperti Bapakmu sempurna. Kata sempurna di ayat ini adalah kata yang sama persis ketika Yesus katakan selesai di kayu salib. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan begini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya loh, gak ada yang bisa bunuh dia. Menyerahkan nyawa artinya yang tadi saya sudah jelaskan. Kata selesai, tetelestai, itu adalah akar katanya teleo. Kata teleo atau kata tetelestai itu artinya komplit. Jadi karena dia sudah menyelesaikan semuanya, hari ini you shall be perfect, kamu akan disempurnakan karena saya. Itu maksudnya. Jadi jangan baca ayat itu dan membuat kita stres lagi hari ini. Nah, ini urutan yang luar biasa. Yesus lakukan itu, perhatikan Ibrani 5 ayat 9 dikatakan begini. Ibrani 5 ayat 9.
Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Udah sekali dan untuk selama-lamanya jadi pokok keselamatan bagi kita. Dia sempurnakan semua karyanya selesai hari ini. Di mata Tuhan ketika dia lihat kita semuanya. Karena dia sudah selesai di kayu salib. Dia lihat kita semuanya dari lensa kasih karunia. Dan ketika dia lihat kita, walaupun kita hidupnya jatuh bangun dan lain sebagainya, kita dilihat oleh Tuhan sempurna. Itu harus menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Bahwa kekristenan itu enggak pernah bisa pakai upaya, tapi pakai iman kita kepada Tuhan. Dan kalau kita ngerti ini, kita menerima yang terbaik, kita sanggup memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Ibrani 12 ayat 23. Apa sih yang disempurnakan? Dasarnya dulu ya. Waktu Bapak Ibu terima Yesus sebagai juru selamat, yang disempurnakan dari tubuh, jiwa, dan roh adalah rohnya. Tubuhnya tetap seperti begini, nanti dapat tubuh fana ini akan kembali ke dalam bumi ini, akan digantikan dengan tubuh yang sempurna, tidak akan ada lagi duka dan air mata. Dan kemudian jiwanya in progress, jiwanya itu sekolah kehidupan tiap hari. Jadi waktu terima Yesus sebagai juru selamat, waktu dinyatakan lahir baru yang disempurnakan itu rohnya. Ibrani 12 ayat 23. Kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang nantinya. Ya. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Orang-orang yang dibenarkan, orang yang sudah terima Yesus, rohnya sempurna. Itu sebabnya buah roh yang diletakkan di dalam roh, itu adalah salah satunya damai sejahtera dan sukacita toh. Temannya damai sejahtera dan sukacita yang letaknya di emosi manusia, itu namanya kesenangan dan ketenangan. Bisa hilang dan terusik kapan saja. Apakah saya senang dulu pas lagi dirawat di rumah sakit? Ya enggak lah. Apakah tenang? Enggak juga. Orang di lantai saya banyak orang mati kok, itu lantai kemo. Tetapi kalau Bapak Ibu tanya gini, ada damai sejahtera dan sukacita enggak? Oh iya. Karena damai sejahtera dan sukacita letaknya di roh dan enggak bisa dicuri sama iblis. Makanya orang Kristen ya, selalu dikatakan begini, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Daun itu adalah lambang daripada kemuliaan dan keindahan yang terlihat dari luar. Makanya daun itu adalah mahkota dari pohon. Sama seperti manusia mahkotanya rambutnya. Kok jadi ketawa gitu sih? Musim boleh berganti, daun gak akan rontok, itu maksudnya. Pernah tinggal di negara 4 musim, pasti kalau pernah tinggal dan pernah lihat filmnya, ada namanya musim gugur toh. Musim gugur itu ketika pohon memberhentikan nutrisi kepada daun-daun, kepada ranting-ranting, kan dia lagi simpen nutrisinya untuk musim dingin. Di stop nutrisinya. Berguguranlah tuh daun-daunnya. Nanti ketika udah selesai musim dingin, dia udah survive, masuk ke dalam musim yang baru, musim semi toh. Semua nutrisi disalurkan ke ranting-ranting, timbullah daun-daun yang baru. Jadi pohon itu tergantung sama musimnya, dia akan menyesuaikan diri. Anak-anak Tuhan, musim boleh berganti, daun gak pernah layu. Musim boleh berganti, yang namanya damai sejahtera dan sukacita tetap melekat dalam hidup anak-anak Tuhan. Daunnya gak akan layu. Makanya orang bisa datang ke orang Kristen yang sedang mengalami masalah. Lu kok walaupun ngalamin masalah, tetapi kok ada senyum ya? Kok lu kelihatan tenang ya? Damai sejahtera. Damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu bukan seperti yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena damai yang kuberikan adalah damai selagi ada badai. Yang dunia berikan bukan damai namanya, ketenangan setelah badai selesai. Beda toh. Makanya Yesus hebat. Makanya semua pemberian ilahi yang sempurna diletakkan di dalam roh. Karena rohnya disempurnakan. Jadi dasarnya kita disempurnakan. Nah, jiwa kita terdiri dari pikiran, dari kehendak, ya. Ada yang namanya emosi, perasaan, itu semuanya ada di dalam jiwa. Nah, itu bisa berganti-ganti sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita dengar setiap hari. Emosi bisa bergejolak, ya. Perasaan bisa bergonta-ganti dan lain sebagainya. Karena tergantung apa yang kita lihat sama dari sense kita punya panca indera.
Makanya sekolah kehidupan tiap hari dilakukan sama anak-anak Tuhan sampai Yesus datang kembali. Dan jangan rasa bersalah. Kalau kita tiba-tiba taat, tiba-tiba besoknya ya lemah. It's okay. Bukannya berarti melakukan dosa. Oke, bukan. Kita nggak mungkin bisa sempurna. Itu loh yang saya mau sampaikan. Ya. Dan ini urutannya ini ya. Coba lihat ya. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Oke? Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kata dikuduskan dan dibenarkan yang ada di dalam satu ayat hanya ada di ayat ini. Manusia ketika terima Yesus sebagai juru selamat, langsung manusia itu dibenarkan. Dibenarkan. Setiap hari dalam hidup kita nggak bisa kudusin diri kita sendiri. Setiap hari sama Tuhan kita dikuduskan. Tiap hari kehidupan kita di hadapan Tuhan disempurnakan. Yang melakukan pengudusan dan penyempurnaan siapa? Tuhan, bukan kita. Ibrani 10 ayat 14. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Karena satu korban yaitu Yesus, ia menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah sekarang gini. Perhatikan ini baik-baik. Manusia itu selalu nyari sosok Tuhan. Karena manusia diciptakan sama Tuhan. Jadi orang ateis dan orang agnostik pun akan cari sosok Tuhan dalam hidupnya. Karena manusia tidak akan pernah puas kecuali ada sosok Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia nggak percaya sama Tuhan, misalnya kalau kita kabarkan kebenaran dari Tuhan Yesus, dia nggak percaya dan dia tolak Tuhan Yesus, dia akan cari Tuhan yang lain. Bahkan ketidakpercayaannya kepada Tuhan pun bisa jadi Tuhannya dia. Dia bangga sama ketidakpercayaannya. Bahkan dia bisa mencari sosok Tuhan ilah-ilah itu di dalam harta, jabatan, status, ketenaran atau uang. Pokoknya ada deh sesuatu yang dia akan jadikan Tuhan atas hidupnya. Karena manusia butuh sosok Tuhan. Nah bisa bayangkan nggak? Manusia di zaman perjanjian lama yang sudah betul-betul tahu bahwa ini adalah Tuhan saya. Tetapi manusia nggak bisa berhadapan sama Tuhan karena manusia nggak sempurna. Karena manusia nggak kudus. Sampai-sampai Keluaran 20 ayat 19 mengatakan begini. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Kamu aja yang ngomong sama kami aja yang dengerin. Ya. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Karena mereka gak berani datang ke hadirat Tuhan. Karena kekudusan Tuhan akan melumat manusia dan manusia akan mati. Itu sebabnya di hari pendamaian ketika imam besar mau masuk ke dalam ruang maha kudus mewakili manusia. Dan hanya dia yang boleh masuk, dia pun harus melakukan pengorbanan-pengorbanan untuk menyucikan dirinya, menguduskan dirinya, supaya ketika berhadapan sama hadirat Tuhan yang kudus, dia gak mati. Dan kalau dia melakukan kesalahan, bisa-bisa dia mati di dalam ruang maha kudus. Jadi di hari pendamaian yang terjadi sekali setahun, itu ketika imam besar mau ditugaskan besoknya, memang tuh tugas elit banget, cuman dia pasti deg-degan. Mungkin ada tumpangan sama keluarganya, ada kemungkinan besok dia mewakili manusia masuk ruang kudus, dia gak keluar lagi, mati di situ. Dan bahkan temennya harus tarik jenazahnya dari luar, makanya dikasih tali di kakinya. Dikasih lonceng supaya dicek, teng. Kalau dia gak bales, berarti udah mati, jadi jenazah tarik aja dari luar. Temennya gak berani ngambil dia ke dalam, temennya bisa mati. Kan ironis, manusia mau berhadapan sama Tuhan cuman gak bisa. Kenapa? Karena kekudusan Tuhan akan melumat manusia. Itu sebabnya ketika Yesus sudah mati di kayu salib yang terjadi adalah Ibrani 4 ayat 16 mengatakan begini. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, makanya ada kalimat ini. Dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Waktu Yesus katakan selesai di kayu salib, hal pertama yang terjadi adalah tabir bait Allah terbelah dua. Waktu imam besar masuk
di dalam hari pendamaian. Dia masuk, dia menyingkapkan tabir. Dia masuk, tabirnya tertutup karena di Keluaran dikatakan tabir adalah pemisah antara Tuhan dan manusia. Waktu tabir terbelah dua, itu artinya Tuhan dan manusia diperdamaikan. Jangan dijahit lagi tabirnya. Banyak manusia ngejahit lagi tabirnya. Dan berpikir bahwa Tuhan berseberangan sama saya. Makanya dikatakan menghampiri dengan keberanian. Karena apa? Hari ini. Bayangin loh. Kita diberikan roh yang membangkitkan Kristus dari kematian di dalam kita. Itu gak mungkin terjadi. Karena ketika itu ada di dalam manusia dan manusia gak kudus, mati kita. Karena kekudusan yang luar biasa, setiap hari kita dikuduskan sama dia. Disempurnakan sama dia. Dulu di perjanjian lama, roh Allah berkuasa atas manusia. Setelah itu ditinggalin manusianya. Hari ini roh Tuhan berkuasa di dalam manusia. Kan dahsyat Tuhan kita. Keluaran pasal yang ketiga. Ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima mengatakan begini. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri? Karena semak durinya terbakar toh. Perhatikan ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Tuhan, ya Allah. Lalu Tuhan berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah kudus. Kasian kan? Dengan kata lain gini, Musa, Musa jangan dekat, mati ntar lu. Karena ini tanah kudus, lu gak kudus gitu. Perjanjian baru. Lukas 10 ayat 41. Perhatikan ini. Lukas 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dengan kata lain, Marta, Marta, kenapa sih ribet amat? Duduk sini seperti Maria di kakiku. Di perjanjian lama, Musa, Musa jauh-jauh daripada saya. Nanti kamu mati. Di perjanjian baru, Marta, Marta mendekatlah kepada hadiratku. Karena banyak yang aku mau berikan kepadamu. Beda toh. Karena hari ini kita semua disempurnakan sama Tuhan. Ini analoginya ya. Seorang anak gak punya kualifikasi. Tapi papanya yang punya perusahaan, dia mau mewariskan perusahaannya kepada anaknya. Anaknya gak punya kualifikasi. Dia datengin anaknya, dia bilang ini, nak kamu kerja buat saya mulai besok. Tapi saya gak bisa Pak. Saya kan gak punya kualifikasi. Enggak, saya membuat kamu qualified mulai besok. Kamu boleh kerja sama saya. Itu artinya dibenarkan. Ketika manusia terima Yesus sebagai juru selamat. Anaknya kerja toh. Karena dia tidak qualified, dia lagi pembaharuan budi, melakukan kesalahan gak dalam pekerjaannya? Udah pasti. Melakukan kesalahan besoknya, bapaknya datang begini. Bapaknya gak pernah gini-gini. Bego kamu, dasar anak gak tahu diri, gak pernah mau belajar. Bapaknya gak gitu. Bapaknya datang ngomong gini, nak apa yang saya bisa lakukan? Supaya kamu bisa perform dengan luar biasa setiap hari. Nah, apa yang aku bisa lakukan? Supaya kamu berubah, supaya kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok. Yuk nak, aku gandeng tanganmu nak. Itu namanya kuk yang kupasang ringan. Dia jalan sama anaknya. Dan dia bilang begini, gak apa-apa nak, kamu barusan fail, kamu jatuh, gak apa-apa nak. Besok jangan lagi ya nak, besok lakukan yang terbaik. Dan ini adalah kasih karuniaku kepadamu. Itu namanya proses dikuduskan dan disempurnakan. Itu sebabnya, perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Orang agamawi akan berusaha hidup taat. Makanya timbul kalimat begini, jaga kekudusan lo, jaga kekudusan. Orang hidup taat supaya kudus. Supaya kudus, supaya memperoleh apa? Dilayakan sama Tuhan. Kebalik. Itu ajaran agama. Ajaran Yesus gak begitu. Dia selesaikan di kayu salib. Waktu kita terima dia sebagai juru selamat, kita sudah dicap, dimeterai, dilayakan sama dia. Dan tiap hari kita semuanya dikuduskan, disempurnakan. Gara-gara kita menerima
hal yang luar biasa itu dilayakkan dan dikuduskan, disempurnakan tiap hari, baru kita bisa hidup taat. Kenapa? Karena kita sudah terima kekayaan di dalam sini. Akhirnya melimpah ruah. Aku datang memberikan kehidupan yang berlimpah. Abundance in living. Dalam sini maksudnya. Kita nggak bisa memberikan yang terbaik kalau kita nggak punya yang terbaik. Makanya kalau di atas mimbar didengungkan, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik. Kita bingung, mau berikan terbaik apa ya gitu. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang, saya nggak bisa kasih waktu kalau saya nggak punya waktu, saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak punya terbaik. Terima dari Tuhan, mengerti bahwa tiap hari saya dikuduskan sama Tuhan. Tiap hari saya disempurnakan, itu akan mengalir dengan sendirinya. Kita nggak mau buat dosa. Kita mana mau buat dosa abis itu. Kita makin enak, makin jijik lihat dosa. Karena sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Dan mengalir dengan sendirinya. Oke, 2 lagi saya sampaikan ya. Itu proses dikuduskan. Kemudian setiap hari, emangnya ada orang yang imannya terus di atas. Dan mungkin Bapak Ibu pikir, oh kalau hamba-hamba Tuhan imannya gini. Pak Billy gimana sih dapat iman seperti Bapak? Cielah, lu kagak tahu iman gue kayak gimana. Sama aja kayak sama lu. Jatuh bangun juga. Pak Billy kan udah diselamatkan dari kanker Pak. Imannya pasti begini Pak. Saya kasih tahu ya. Saya sembuh dari kanker. Dan udah pasti setelah sembuh dari kanker, orang-orang yang sakit kanker datang kepada saya toh. Minta didoain. Udah biasalah, semua begitu kan. Orang melewati hal ini disamperin sama orang untuk minta kekuatan. Dan saya senang-senang aja. Saya doain orang-orang sakit. Saya ketemu sama seseorang dan saya jadi teman baik dia. Selama 4 tahun saya doain dia. Dan selalu saya bilang ini, Tuhan Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan saya dan Tuhan yang sama yang menyembuhkan dia karena kami kakak beradik dalam keluarga besar Allah. Karena bapaknya satu. Setelah 4 tahun beliau meninggal. Padahal sudah membaik tadinya. Saya berhadapan dengan anak dan istrinya yang kecewa sama Tuhan. Saya menghampiri teman sebangku saya di SMA. Saya doain dia dengan harapan sembuh. Dapat kabar, Bil gue membaik. Aduh puji Tuhan. Dalam waktu tiba-tiba 6 bulan ke depan, meninggal. Kita punya seorang anak yang kita mentor. Baru menikah 2 tahun, anaknya masih 1 tahun. Kansernya udah remisi. Gara-gara kemonya berat dan lain sebagainya, ada kemo lanjutan, kondisinya ngedrop. 1 hari di hari Sabtu pagi jam 6.30 suaminya telepon, Kak, istriku udah dipanggil pulang sama Tuhan. Saya selesai ibadah di hari Minggu, di sebuah lounge, di sebuah gereja. Dihampiri sama sebuah keluarga muda. Anaknya 5 tahun tumor otak. Saya gendong dia dan kita berdoa bersama, saya peluk bapaknya gak berhenti nangis. Dan saya masih terngiang-ngiang di telinga saya itu anak bilang ini, Om aku mau sembuh Om. Kita berdoa setiap malam kita doakan. Di perjamuan kudus di mesbah keluarga. Berapa minggu lalu dia dipanggil pulang sama Tuhan. Bapak Ibu pikir saya gak stres? Saya imannya terus di sini. Stres saya, tanya istri saya. Saya tahu dengan pasti kemana mereka pergi. Saya tahu, itu saya paham. Saya berduka karena saya melihat orang berduka. Saya manusia juga. Saya terpengaruh dengan apa yang saya lihat. Apakah saya mempertanyakan Tuhan dan kecewa Tuhan? Tidak, saya tahu kok Tuhan berdaulat. Tapi saya imannya jadi jeblok juga. Apakah iman saya jeblok berarti saya gak percaya sama Tuhan? Bukan. Iman saya lemah. Sama seperti kita semuanya. Apa yang Alkitab katakan? Ibrani 12 ayat 2 mengatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. The author and the finisher of your faith. Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menyempurnakan imanmu. Ini buktinya ya. Selama kita jadi manusia di bumi ini, di semua aspek kehidupan kita dengan kekuatan daging kita, tidak ada satu pun yang bisa sempurna. Termasuk iman kita. Tapi kita punya Tuhan yang sempurna. Bahkan iman kita yang lemah aja, dia pimpin dan dia sempurnakan.
Jadi ketika iman saya lemah, saya lari ke dia dan saya bilang, Tuhan, you are the author and the finisher of my faith. Engkau adalah pemimpin dan penyempurna imanku ya Tuhan. Yang terjadi apa? Iman saya kuatnya luar biasa. Ketika besoknya sampai terjadi kelemahan lagi, saya tahu kemana sumbernya. Di mana sumber itu akan menguatkan iman saya. Bukan pakai kuat dan gagah saya, gak bisa. Gak bisa. Karena hari ini kita bisa oke, besok-besoknya tiba-tiba ada kabar buruk yang gak enak dan kita dengar ada hal-hal yang tidak enak, iman kita langsung lemah. 2 hari lalu saya kehilangan sahabat saya. Dia dipanggil pulang sama Tuhan. Sahabat dari kecil. Saya tahu dia pergi kemana. Saya tahu di dalam hadirat Tuhan. Saya berduka gak? Jelas saya berduka. Karena kita ini tidak didesain untuk berpisah sama orang-orang yang kita kasihi. Ini semua karena dosa. Itu sebabnya di Tesalonika dikatakan begini, jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena satu hari kelak kita akan berjumpa dengan mereka lagi. Dan umur kita gak panjang, 70 kalau kuat 80 tahun. Jangan stres gitu ngeliatin saya, itu ayat Alkitab. Mama saya 81 tahun, berarti udah dapat bonus berarti ya. Tante, rahasianya apa hidup sampai lama tante? Makan ikan, olahraga, sama minum wine katanya. Itu mama saya tuh. Paulus aja minum wine, masa kita gak minum wine katanya gitu. Tiap sore minum wine segini, jantungnya kuat. Hidup ini, yang sangat singkat ini, malu loh. Ini Tuhan kasih tahu sama saya waktu itu, saya lagi berdoa, lagi nangis, nih lagi berduka ya. Tuhan bilang gini, Bill, nanti ketika kamu masuk ke dalam kekekalan, dan aku perlihatkan hidupmu hari ini, malu loh kalau banyak komplainnya. Karena 70-80 tahun itu cuma segini Bill, dibanding sama kekekalan yang nanti kamu akan lihat dan kamu akan nikmati yang tidak masuk dalam otakmu hari ini. Sebentar ini. Dan memang gak enak rasanya. Tapi Tuhan bilang apa? Tenang aja, aku sudah rangkaikan yang terbaik kok buatmu. Dan kalau sampai lemah imanmu, aku yang memimpin dan menyempurnakan imanmu. Dan pada akhirnya 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan begini. Udah pasti kita lemah. Dan justru di dalam kelemahan itu kesempatan kita lihat kuasa Tuhan. Amin. Lihat 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Iman turun naik disempurnakan. Kelemahan lihat kuasa Tuhan yang disempurnakan. Karena kita sembah Tuhan yang sempurna. Anak saya lagi liburan sama saya waktu dia masih kecil. Dan kita lagi jalan-jalan, saya gak pernah lupa tiba-tiba dia tarik-tarik celana saya, dia bilang, Dad, lift me up, aku ngantuk. Sementara kita kalau liburan kan cari kota yang bersih, jalan-jalan, gak mau naik mobil. Saya gendong dia. Dan umur 5 tahun udah berat lah. Lama-lama tangan saya pegel. Karena kita masih jalan-jalan, saya ganti tangan kiri. Tiba-tiba saya ngerasa ada sesuatu yang basah di pundak saya. Ya ngiler nih anak. Berarti udah deep sleep kan, udah tidurnya nyenyak banget. Saya gak mau pindahin. Saya betul-betul pastikan tangan saya itu betul-betul pegang dia erat-erat. Kalau ada kesempatan bisa duduk-duduk. Sampai akhirnya 1 jam sampai di hotel bisa tidurkan, rebahkan dia. Di dalam kelemahan dia. Itu kesempatan dia merasakan kekuatan tangan bapaknya yang sangat terbatas. Apalagi kita. Di dalam kelemahan kita justru kesempatan lihat kuasa Tuhan. Yang saya mau sampaikan begini loh. Ketika di dalam kelemahan iman, kelemahan hidup dan lain sebagainya, jangan rasa bersalah. Datang kepada dia dan bilang, Tuhan, Engkau sumber kekuatanku Tuhan. Engkau sumber dari segala-galanya. Makanya ya, waktu saya pertama kali khotbah tahun 98. Saya bertobat 14 Agustus 98. Saya khotbah pertama kali Oktober 98. Disuruh sama tante saya khotbah di toko buku Immanuel, karena itu punya keluarga. Saya kenal lah karyawan-karyawannya. Nervous gak? Ya jelas lah nervous. Khotbah pertama kali, tante berapa lama khotbahnya? Bill, setengah jam ya. Oke, saya tulis dong khotbah saya. Saya latihan depan kaca, gak pernah khotbah. Tiba-tiba 10 menit udah habis note-nya. Tuhan ntar 20 menit lagi ngomong apa? Deg-degan gak? Oh jelas deg-degan. Bapak Ibu, saya selesaikan khotbah saya hari itu karena saya deg-degan. Karena saya lemah, kuasa Tuhan yang mengambil alih. Suaranya suara Roh Kudus akhirnya. Bapak Ibu tahu gak sampai hari ini, udah 26 tahun loh saya pelayanan mimbar. Saya bilang gini sama Tuhan, saya gak mau Tuhan,
sedetik pun ketika saya melayani pelayanan di mimbar, saya nggak deg-degan. Saya mau selalu deg-degan karena saya tahu saya nggak bisa tanpa Tuhan. Kalau sampai saya nggak deg-degan berarti saya pakai kekuatan saya sendiri. Dan sampai hari ini saya masih deg-degan. Karena saya tahu kalau saya deg-degan, kuasa Tuhan yang mengambil alih. Itu sebabnya saya tutup dengan ini. Seorang pendeta dari Amerika pulang dari Cina. Dia bilang sama pendeta di Cina, saya doakan kamu ya, karena kamu penuh dengan persekusi di sana. Gereja dipersekusi dan lain sebagainya. Saya doakan supaya kamu menjadi gereja-gereja seperti kami di Amerika, yang aman-aman aja. Pendeta di Cina bilang gini, gak mau. Saya udah lihat gereja kamu di Amerika aman-aman aja dan gak bertumbuh. Justru kita yang dipersekusi bertumbuh. Karena di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi tenang aja. Saya gak mau seperti kamu katanya gitu. Kan hebat. Itu sebabnya camkan firman ini baik-baik. Kita tidak sempurna. Kita menyembah Tuhan yang sempurna. Hari ini kita semua disempurnakan sama Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih. Buat pengertian ini Tuhan, terima kasih. Bahwa kami mengerti isi hati Tuhan. Engkau menyempurnakan karyamu di kayu salib supaya hari ini Engkau bisa menyempurnakan kami Tuhan. Dan bahkan kami bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Merasakan kekudusan Tuhan. Dan yang terjadi adalah kami pun dikuduskan. Kami tidak mati tetapi kami dikuduskan. Kami tidak dihukum mati tetapi kami disempurnakan bahkan. Justru di dalam kelemahan dan dosa kami Tuhan. Ketika kami menghampiri tahta Tuhan. Yang ada kami disempurnakan. Kami sadar bahwa iman kami jatuh bangun lemah Tuhan. Terkadang kalau kami mengalami hal-hal yang tidak enak, iman kami lemah. Tapi hari ini kami sadar bahwa Engkau adalah pemimpin dan penyempurna iman kami. Dan di dalam kelemahan kami, justru itu adalah kesempatan kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ini hidup kami Tuhan. Dan kami begitu bangga kami memiliki Tuhan yang sempurna. Tuhan yang sangat indah, yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan hidup dan pikiran dan hati kami dalam tangan Tuhan. Kami akan mengalami Tuhan, hidup kami penuh dengan kesaksian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan. Amin. God bless you.